warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat di rumah peradaban SNC Tarakan. Jumpa lagi bersama emak ya dalam kisah Nabi dan Rasul Teladan Utama. Kali ini emak mau melanjutkan cerita tentang Qabil setelah menghilangkan nyawa Habil. Kita simak kelanjutannya ya. Hari beranjak siang. Sebentar lagi Nabi Adam alaihissalam akan kembali. Qabil semakin ketakutan. Sebersit penyesalan timbul dalam hatinya. Namun semua sudah terlanjur. Sekarang apa yang harus dia lakukan kepada jasad Habil yang terbujur kaku itu? Qabil duduk dengan lesu. Tak henti-hentinya dia menangis di samping jasad adiknya. Dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga, ridho orang tua, dan juga cinta yang ia dambakan. Qabil memutar otak, namun dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan jenazah Habil. Akhirnya, dia memanggul jenazah adiknya dan membawanya pergi jauh. Dia tidak mau Nabi Adam alaihissalam mengetahui perbuatannya. Qabil terus berjalan tanpa tujuan pasti. Langkahnya terhuyung-huyung. Beban di pundaknya seolah semakin berat. Namun, dia tidak juga menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, Qabil berhenti untuk beristirahat. Diletakkannya jenazah Habil begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Qabil menyesali perbuatannya. Dipandanginya jenazah Habil di sampingnya. Dia menyesali kehilafannya. Qabil pun menangis. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung gagak. Di hadapan Qabil, 2 ekor burung gagak itu berkelahi. Keduanya saling mematuk dan saling memukul dengan sayap-sayap mereka. Sengit sekali perkelahian itu. Salah satu gagak terluka parah. Leher gagak itu patah. Burung malang itu menggelepar-gelepar. Akhirnya burung itu tidak bergerak. Burung itu mati. Rasa kaget Qabil belum lagi usai. Qabil melihat burung yang masih hidup mulai menggali tanah. Setelah cukup dalam, gagak yang masih hidup menarik bangkai temannya. Lalu dia mendorong gagak yang mati itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah usai, gagak itu pun terbang menjauh. Melihat semua itu, Qabil merasa takjub. Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kata Qabil. Dia telah mendapatkan jalan keluar. Sekarang dia tahu bagaimana cara menyembunyikan jenazah Habil. Namun Qabil mulai merasakan kesedihan yang teramat dalam. Dia begitu menyesal. Dia baru menyadari kalau dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Tubuh Qabil bergetar dengan hebat. Dia mulai menangis dengan keras. Kemudian menggali tanah guna menguburkan saudara kandungnya, sama seperti yang dilakukan burung gagak. Setelah cukup dalam, Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam lubang. Dia menimbun jasad Habil dengan tanah. Peristiwa itu merupakan penguburan pertama yang terjadi pada manusia. Sejak saat itu, setiap muslim yang meninggal dunia
akan dikuburkan. Hal itu sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Qabil yang disampaikan melalui burung gagak. Setelah itu, Qabil tidak berani pulang ke rumah. Qabil pergi mengembara. Dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ayahnya tentang Habil. Qabil didera perasaan bersalah yang mendalam. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam merasa sesuatu telah terjadi di antara Habil dan Qabil. Nabi Adam alaihissalam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap diberikan kesabaran dan ketabahan jika sesuatu terjadi kepada anak-anaknya. Bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam setelah mengetahui bahwa Habil telah meninggal dunia? Kemana perginya Qabil? Sahabat Rumah Peradaban SNC Tarakan, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran tentang menyegerakan pemakaman jenazah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika dia jenazah orang soleh, berarti kamu menyegerakan dia kepada kebaikan. Jika sebaliknya, berarti kamu telah melepaskan kejahatan dengan segera dari bahumu atau pundakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditunggu kisah selanjutnya ya sahabat semua. Simak terus di channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.